Selamat datang kembali di Calbornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham batubara. Pertama, Indi yang ditutup di harga 1345 terkoreksi 1,82%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya, Indi akumulasi. Indi perlu hati-hati karena belum kuat menurut saya. Kenaikannya ya wajar, dari 1285 naik ke 1385, naik berapa tuh? 5% ya, lebih. Dan saat ini akan uji support, tapi kita nggak pakai lagi 1290. Ini tutup aja. Kenapa? Kalau pandangan saya ini bisa dikatakan false breakdown. Ya memang nggak selalu bottom ini nih support. Kita pakai yang sering disentuh. Nah itu makanya ada namanya false breakdown. Kalau yang di bawah yang atas false breakout. Nah itu ya namanya. Ya tetap kita pakai, kalau pandangan saya pakai tetap 1315 atau 1310. Ya itulah. Jadi kalau sampai jebol lagi ya, kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai bottomnya kebetulan masih dekat, nggak masalah juga. Kan setiap strategi itu ada plus minusnya. Bapak Ibu mau cut loss di bawah 1315, ya sekitaran 1305 itu 2,5 sampai 3%. Tapi kalau cut loss di bawah low-nya 1280, cut loss-nya sekitar 5%. Masih ideal. Tarik bawah aja kalau Bapak Ibu minat ya. Intinya lemah kalau sampai menyentuh harga 1280 dan jebol. Itu ya. Untuk Indi kita lihat dulu Senin Selasa itu ada perlawanan nggak kalau dia koreksi ke 1315, 1320 itu. Kalau ada bisa jadi seminggu ke depan masih akan sideways. Trend sideways-nya supportnya 1320, resistennya 1400. Itu untuk ini. Kalau dilihat time frame weekly-nya bagus. Inside bar mestinya kalau sudah ada candle hijau perlawanan seperti ini nggak turun lagi harusnya loh ya. Ya tadi kalau dia sampai jebol lagi ya udah pertimbangkan stop loss saja untuk Indi. Itu aja. Indi. Lanjut Adro yang ditutup di harga 1790 terkoreksi 4,27%. Asing net sell. Adro didistribusi. Secara teknikal Adro gagal bertahan di atas 1900. Kenapa? Apa yang menjadi masalah Adro? Adro kemarin rilis review kalau dia potensi keluar dari large cap-nya MSCI turun ke small cap MSCI. Itu ya yang menjadi sentimennya dan turun. Apakah itu sentimen akan terus terjadi atau hanya sesaat? Kalau pandangan saya itu sentimen hanya sesaat. Nggak masalah. Ya memang masih bisa turun. Kemungkinan besar akan menguji 1720. Atau bottomnya aja kita pakai. Nih ya 1600. Nah kalau ke situ tuh spek buy aja. Tapi mestinya kan neckline-nya ini dijaga nih 1750. Bukan 1720 ya, 1750. Oh iya bener, 1730, 1750. Itu. Nah ini harusnya dijaga. Tapi kalaupun swing bawah ya maksimal 1600 ya. Dan pandangan saya kemungkinan besar Adro ini sama seperti Big Bang, potensinya sideways sebelum bangkit. Resistennya 2000. Nah, kita lihat ke depannya. Apakah seperti ini pergerakannya? Yang pastinya jebol 1600 ya bisa downtrend. Pokoknya kuncinya kan sudah bisa tergambar seperti ini. Gimana strategi Bapak Ibu aja mau beli Adro dengan harapan naik. Belum tentu juga Adro tuh bisa turun sampai 1600. Bisa jadi di 1750 nih mantul. Dan sideways di atas tiba-tiba rebound. Nah tinggal itu ya. Karena kita nggak tahu saham. Market saham nih nggak ada yang pasti. Makanya harus punya strategi. Plannya seperti apa. Ya syukur kalau bisa dia turun sampai 1600. Bottom Bapak Ibu dapat dan rebound. Luber kan. Tapi apakah pasti seperti itu pergerakannya? Belum pasti. Nah bagaimana strategi Bapak Ibu? Apakah beli cicil dulu dari 1750 sampai 1600 nanti? Ya, atau beli aja biarin aja di 1750, kalau dia turun ya saya hot aja karena saya sudah all in, atau lamsam di 1750 boleh juga ya. Itu. Jadi itu aja dulu untuk Adro. Kalau menurut saya
Senin masih ada bisa turun. Mudah-mudahan nggak jebol ya 1750, dan kalau nggak jebol potensi sideways nutup gap ini aja deh. Ya, area ini. Nah, itu. Untuk Adro, lanjut AAD yang ditutup di harga 7.325 menguat 2,8%. Asing net buy. Kalau box punya AAD akumulasi. AAD sentimen dia masuk dalam small cap-nya MSCI. Luar biasa ya. Baru real IPO tahun ini ya. Langsung masuk. Dan apakah akan flow-nya ada ke sana? Ya pasti. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan MACD Golden Cross arah atas dan dia breakout 7.150. Nah, ini jangan jebol nih kalau Bapak Ibu tren jangka pendek. Kan dia masuk MSCI. Berarti ada flow besar dong nanti pas rebalancing. Belum pasti. Belum pasti. Ya, belum pasti nanti. Nah, pokoknya kalau mau langsung flow besar tuh mulai minggu ini. Jadi pas rebalancingnya akhir bulan tuh sudah sesuai flow-nya. Biasanya seperti itu. Atau paling ada tarikan dikit lagi di akhir pas rebalancing tanggal 29 hari Jumat akhir bulan. Jadi kalau memang mau diangkat, sekarang mulai diangkat. Dan jangan jebol 7.100 itu ya. Kita lihat ADI. Target ADI 8.000 terdekat. Mudah-mudahan sampai ya. ADI. Itu aja. Lanjut. ADMR yang ditutup dengan 1120 terkoreksi 2,18%. Asing net sell. Kalau bokar semuanya ADMR di distribusi. ADMR naik turun belum kuat. Cuman ya yang penting gak jebol 1080. Ingat aja Bapak Ibu kalau yang mau beli ya, jangan jebol 1080. Minggu depan Senin Selasa harus rebound tuh. Kalau mau bagus ya. ADMR. Coba lihat time frame weekly-nya. Doji aman harusnya ya. Harusnya sih aman. Cuman kayak kita lihat aja minggu depan. Target minggu depan kalau bisa tembus 1150 sih. Target saya ya sampai akhir bulan 1400. Mudah-mudahan bisa ya. Karena ini sudah confirm breakout. Nah, mudah-mudahan gak false ya. Pokoknya gak boleh jebol berapa? 1080 ADMR. Lanjut. PTBA yang ditutup di harga 2.400 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. PTBA di distribusi tipis. Kita lihat dulu time frame weekly-nya PTBA. Koreksi volumenya lumayan besar, tapi nggak jebol. Harusnya aman nggak? Aman. Bisa jadi minggu depan flow-nya bagus nih untuk sektor batubara. Nah, kalau minggu depan tutupan di atas 2.460, pola morning star-nya terbentuk, ada potensi tembus resisten 2.550 dan nutup setengah gapnya ini 2.700 arahnya. Kita lihat time frame daily sideways aman harusnya ya, tapi hati-hati ya, sideways seperti ini kalau tiba-tiba jebol support, buang dulu aja. Risknya kecil tuh kan, paling maksimal 3%, 2,5% aja buang aja. Kalau dia ke 2.350, menurut saya disclaimer, bukan ajakan untuk menjual. Mau hot juga boleh, karena Bapak Ibu sendiri tahu bagaimana fundamentalnya. Ya silahkan. Yang kalau mau pakai stop loss, mau stop loss 2%, 3%, 4%, silahkan atur masing-masing. Tapi menurut saya kalau sampai jebol 2380 minggu depan tuh lemah. Harus bangkit dia minggu depan. Kalau hijau menarik ya PTBA. Lanjut ITMG yang ditutup di harga 23.350 menguat 0,97%. Asik net buy. Kalau dibongkar semuanya ITMG di distribusi. ITMG pelan-pelan naik ya. Akan uji resisten. Sepertinya batubara bagus-bagus nih. Mudah-mudahan bisa breakout resisten ya batubara ITMG. Target ITMG minggu depan uji 23.500. Tembus arah 24.500, 25.000. Kita lihat mampu nggak nih. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus. Setelah dia candle merah minggu sebelumnya di reject dan hijau. Dan MACD Golden Cross arah atas ke atas. Bisa sampai 25.000. Ya, ITMG di Agustus. Mudah-mudahan. Lanjut. UNTR yang ditutup di harga 24.150 menguat 0,2%. Asing net buy. UNTR nih dibeli asing terus. Nggak tahu nih ada cerita apa nih. Brokers mari akumulasi. Wah, ini nih paling enak ya kalau Bapak Ibu punya feeling di UNTR untuk dia naik, feelingnya naik. Ini kan sideways trend pendek, tinggal buang kalau dia jebol 23.000.
800, bisa cut loss di 23.500. 2% aja lossnya. Rewardnya target kan 26.000. Risk reward 1/2. Cut lossnya 2%, 2,5%, rewardnya 4%. Ya, ini kan bergerak sideways, ini antara dia terbang atau enggak aja minggu depan. Itu aja. Ya, tunggu sabar. Weekly-nya doji aman harusnya. Ya, mudah-mudahan nih untuk UNTR. Lanjut. Doit yang ditutup di harga 352 terkoreksi 1,67%. Asing net sell. Kalau di broker semuanya Doit di distribusi. Minggu depan kita lihat ya. Kalau dia tembus 360 buy, berarti arah atas. Pokoknya Senin harus hijau dia. 2% aja naik, sinyal bagus. Doit ya. Kita lihat Senin aja dulu. Buy saat hijau. Nah, kalau dia rebound buy itu. Kalau berminat Doit saat ini ya. Itu aja Doit. Targetnya kemana kalau jalan minggu depan? 420. Kita lihat ya. Coba lihat time frame weekly-nya dulu. Aduh, memang jelek ya. Makanya harus ada rejection. Senin harus hijau dulu. Biar aman. Untuk Doit. Tapi kalau Senin dia kembali merah. Waduh, lemah. Pasti. Itu ya. Lanjut. Harum yang ditutup dengan 850 terkoreksi 3,4%. Asing net sell. Kalau di broker semuanya Harum di distribusi. Harum lagi sideways ya. Mudah-mudahan kalau bisa tembus 850 lagi. Oh, ini dia di atas ya. Udah breakout nih. Cuman candlenya hammer terbalik apa nih? Grapestone ya namanya. Ya itulah pokoknya. Ya yang pastinya sideways-nya nih udah ditembus kan. Ini kalau weekly-nya masih kelihatan kurang begitu aman. Tapi kalau dilihat daily, ini dia ngebase untuk naik. Kita lihat Senin aja ya. Mudah-mudahan nggak koreksi ya. Kalau Senin hijau menarik. Targetnya masih lumayan nih. 10% lagi 950, 940. Yang penting Senin hijau dulu. Kalau Senin hijau bagus. Harum. Mudah-mudahan ya bagus candlenya. BSSR yang ditutup dengan 3.900 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau broker semuanya BSSR di distribusi. Langsung saja ke tengkanya. BSSR masih sideways, sabar-sabar. Kalau Bapak Ibu mau atau sudah punya, kalau mau beli ya 2% saya bilang waktu itu cut loss saja kalau dia gagal. Bertahan di atas 3.900. Target 4.100 minimal. Itu aja. Ya. Bornet Trader sekarang itu chartnya, indikatornya nggak banyak, cuman pakai MACD, volume, tarik garis yang dari zaman bahula itu masih dipakai, dan cuman EMA 200, kadang EMA 20. Nah, EMA 20-nya juga. Kenapa? Karena ya saya memang seperti ini. Apakah nggak mau kasih tahu ilmunya? Ya, ini yang saya pakai untuk analisa juga di grup ya. Kok simple, mudah, emang bisa ya menghasilkan dengan kondisi bisa. Karena saya nggak ada yang ditutupin. Ya paling broker Semardi nih. Bisa lihat juga kan. Nah di Stockbit. Kenapa nggak pakai Ichimoku, pakai RSI, pakai apalah macam indikator nih. Indikator technical, Bollinger Band, Money Flow. Ya buat saya yang seperti ini nih udah simple. Saya dulu juga punya banyak indikator tapi saya pusing ya. Jadi saya cari simple-simple tapi ya lebih bisa valid gitu ya. Tapi ya kalau Bapak Ibu mau coba pakai macam-macam indikator, pasang aja, belajar aja. Gak ada salah kok di market nih. Ya kembali ke pengalaman itu ya. Jadi itu aja untuk BSSR. Tadi jangan jebol 2%, ya lemah, turun. Target 4.100 kalau jalan minggu depan. Lanjut. ABMM yang ditutup dengan 2.980 terkoreksi 0,33%. Asing net buy. ABMM di distribusi. ABMM masih sideways, tunggu aja nih momentumnya. Dan Bapak Ibu perhatikan nih. Nih saya lihatkan kalau di Stockbit tuh lengkap insider aja ya, ada tuh pembelian. Ada nggak di RTA Bisnis nih data insider? Dan ini saya perlihatkan ya di Stockbit nih lengkap insider ada. Tuh Pak LKH itu ya, lihat Bapak Ibu. Pak LKH itu beli terus tuh. Bahkan dari 2025 dia beli. Februari maksudnya. Februari 2025 ini. Dia beli terus nih. Ya. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan, cuman datanya nih. Nah, ini datanya lengkap ya. Kita lihat di mana tertingginya pembeliannya PLKH. Ya, 2 April dia beli tuh. Terbesarnya ya. Sampai punya
3,65%. Habis itu dia beli lagi April tuh dia pembeliannya. Kita lihat di April. Pembelian terbesarnya di April. April nih. Sekitaran 3 ribuan nih. April nih. April nih di pucuk nih yang dia beli nih. Ya. Nih. Tanggal 1 April tuh di 4.100. Tanggal 30 April tuh di 3.800. Tuh. Dia beli pucuk. Dan itu dia terbesar pembeliannya. Setelah itu ada nggak dia beli di puncak nih? Kita lihat ya. Tanggal harga-harga tingginya nih. Tanggal 22 sampai 29 Agustus. Kita lihat nih data lengkap. Nggak perlu Bapak Ibu kulik di Insight. Nggak perlu Bapak Ibu buka data 5% atau pembelian terbesar di IDX. Di Stockbit dimunculin. Ya, tinggal pilih sahamnya. Tadi apa tadi? Sampai lupa ya. 27 sampai 30 Agustus. Kita lihat 27 sampai 30 Agustus 2024 ya. 30 Agustus sampai 30 Agustus 2024. Ada dia beli. Ya. Nih dia beli banyak, bahkan dia beli banyak nih. Tadi 26 sampai 30 Agustus, 29, 26, 27, 28 nih. Dia beli di puncak. Apakah Pak LKH FOMO? Ya seperti ketahui kan dia value investing. Dia menghitung harga wajar. Bayangin. Di 5.000 aja dianggapnya berarti harga wajarnya lebih tinggi. ABMM menurut Pak LKH ya. Ibaratnya kita melihat data ini by data. Bukan omong-omong yang nggak pasti. Ini pasti kan sudah terlihat nih pembeliannya. Ini pembeliannya. Jadi harga 5.000 atau 4.500 aja tuh dia bilang harganya itu murah. Gak mungkin kan dia FOMO. Logika berpikir aja kan. 32 tahun sudah Pak LKH itu invest di saham Indonesia. Dan dia beli terus nih. Apakah dia average down salah analisa? Gak tahu juga. Bisa jadi juga kan. Tapi Bapak Ibu tahu Pak LKH itu terbesar investasinya di ABMM portfolionya. Nah sekarang di 3.000. Bapak Ibu sanggup nggak? Ibaratnya nih Bapak Ibu punya lebih murah dari Pak LKH punya harga. Pernah saya bilang ya kisarannya kalau dihitung ya. Kasar-kasarnya aja hitung ya. Average Pak LKH sekarang itu di sekitaran 3.500-an mungkin. Atau 3.000. Ya sekitar 3.500, 4.000. Ya, tapi kembali ke masing-masing ya. Kita nggak tahu juga Pak LKH siap nahan berapa lama. Itu kalau Bapak Ibu siap nahan berapa lama ya silahkan ikutin. Tapi ini disclaimer. Ya, itu. Kalau tren jangka pendek ini kan dia lagi sideways. Antara dia, pokoknya nih sideways terus seperti ini antara ditarik naik atau dibuang. Kalau dibuang Bapak Ibu siap cut loss nggak? Ya siap cut loss aja. Gitu. Ya. Kalau dia dibuang siap cut loss nggak Bapak Ibu? Itu aja kan. Mudah-mudahan ya kita lihat. Pokoknya kalau minggu depan hijau tembus 3.020, wah itu pasti ke atas 3.200, 3.300 bisa. Ya, yang penting tembus dulu berapa? 3.020 ABMM. Lanjut. Toba yang ditutup di 1.045 menguat 0,48%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Toba akumulasi. Toba lagi sideways, belum menarik nih kalau saya lihat weekly-nya. Aduh, weekly-nya sudah ada candle menutup penuh. Biasanya lanjut turun. Kita lihat di 980.000 mantul nggak? Kalau nggak mantul, kemungkinan besar di 800 baru mantul. Saya siap spek buy di sini kalau dikasih ya. Di 1.000 spek buy nggak? Belum pasti. Atau lihatlah kondisi market nanti setelah open minggu depan. Kalau memang bagus bisa entry juga di 1.000. Ya, tapi saat ini kalau melihat beberapa candle saya lebih wait and see dulu. Ya, untuk Toba. Ya itu aja dulu untuk Toba. Ya hati-hati. Pokoknya jebol 1.000 tuh ada potensi 850-800 arah Toba. Yang terakhir KKGI yang ditutup di 328 terkoreksi 1,2%. Asing net sell. Kalau bukan sebenarnya KKGI di distribusi. KKGI aduh belum dulu lah KKGI ya. Naik dikit habis itu dibawa turun lagi ya. Ya ini namanya pola dead cat bond. Yang optimis tiba-tiba dibawa turunnya. Waktu itu saya bilang kan tunggu di atas 350 dulu. Baru perhatikan. Di bawah itu ya masih rawan. Nah, jadi saat ini wait and see. Bisa mantul nggak kira-kira di 320? Kita lihat aja nanti ya. Untuk KKGI. Ya kalau sektor batu bara rebound sih harusnya bisa rebound juga. KKGI itu.
Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta ada bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.